joy that floods my soul. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Thank you, Lord, for your blessings on me. It is well, it is well with my soul. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan terkasih. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada hari ini kita dapat beribadah kembali kepadanya. Biarlah hati kita terus dilingkupi sukacita atas setiap anugerahnya yang tak henti diberikannya kepada kita. Mari dalam keheningan dan kekusyukan, kita siapkan hati untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kami undang umat untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Biarlah semesta mengagungkan namanya. Puji namanya terang cahaya dan puji namanya
Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pertolongan kepada kita pada ibadah kita hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat silakan duduk. Umat Tuhan yang kekasih, tema ibadah kita hari ini adalah The New Normal. Hidup pada masa dan pasca pandemi mengharuskan kita untuk memasuki normalitas baru. Kita membutuhkan cara-cara yang tepat dan benar untuk memelihara kehidupan. Banyak kebiasaan yang harus diubah. Prinsip memasuki normalitas baru adalah life giving. Marilah melalui dan di dalam ibadah ini kita mohon hikmat Allah, kiranya kasih setia Tuhan menuntun kita. Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang paling baik pada saat ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengakui segala dosa kita. Kalau saudara-saudara pada saat ini mengetahui dengan pasti bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hati saudara, pikiran saudara, perbuatan saudara, kesempatan yang paling baik saat ini. Datang kepadanya,
mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Biarlah Tuhan yang sangat mengasihi kami akan menyucikan segala kesalahan kami ini dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup kembali di dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Dipersilakan berdiri. Berita anugerah dari Tuhan. Umat kekasih Allah, dengarlah sabdanya yang merupakan anugerah bagi kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Salam damai. Shalom, shalom.
Saudara, saatnya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan hikmat dari sorga, supaya apa yang kami dengarkan tidak lalu dengan sia-sia. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami saat ini, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik, dan apa yang sudah kami pahami, kami akan menyimpannya dengan baik dalam hati kami, mengingat dan melakukannya dalam hidup kami. Bapa dalam surga, ketika kami mendengar firman-Mu, lindungi kami dari segala yang jahat dan dari hal-hal yang akan menyesatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 5 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 5 sampai 10 yang mengatakan demikian. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang setia menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah The New Normal, suatu tatanan hidup normal yang baru. Saudara, tema ini banyak dibicarakan pada saat ini dan banyak orang membicarakannya. Ketika saya merenungkan tentang The New Normal ini, sebenarnya banyak orang yang sudah melakukannya jauh sebelum ini dicetuskan.
Misalnya saja, ada seorang yang tadinya tidak tahu bahwa dia menderita sakit kencing manis. Saudara, ketika dia berobat ke dokter, dokter katakan, "Bapak ini adalah seorang yang sakit kencing manis." Kemudian pasien mengatakan, "Waduh dok, kalau begitu bagaimana?" Sekarang Bapak harus hidup dengan cara hidup yang baru. Bapak harus secara teratur minum obat, secara rutin memeriksakan darah untuk mengetahui kadar gula darah. Kemudian memeriksakan jantung, memeriksakan ginjal, memeriksakan mata, dan banyak hal lagi. Saudara, orang ini tadinya bebas. Sekarang dia menerima kenyataan bahwa karena penyakit kencing manis itu belum ada yang bisa menyembuhkan, maka dengan demikian dia harus hidup bersama dengan kencing manis ini, tapi dengan tatanan hidup yang baru. Saudara, mari kita melihat yang berikutnya tentang apa yang ditulis dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, yang pertama kita akan coba melihat di dalam ayatnya ke-1. Ayat 1 dengan jelas Paulus memberikan kesaksian bahwa dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Ini kesaksian Paulus. Dan kemudian apa yang dikatakan Paulus, dan untuk apa yang aku lihat dan penyataan yang aku perhatikan itu tentu akan membuat aku menjadi sombong. Oleh karena itulah, agar supaya aku tidak menjadi sombong, maka Tuhan memberikan kepadanya utusan iblis yang menggocok dia. Saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 dikatakan begini, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saudara, kita perhatikan ayat ini. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Paulus digocok oleh utusan iblis. Saya melihat di kamus yang disebut dengan gocok itu apa? Karena ternyata gocok itu artinya memukul berulang-ulang. Kalau memukul mungkin bisa sekali, tapi menggocok itu berkali-kali. Dan Paulus katakan ini terjadi supaya dia jangan sombong. Akan tetapi gocohan yang terus-menerus kepada diri Paulus ini, saudara, membuat dia juga terganggu. Dia merasa terganggu. Dengan gocohan-gocohan tersebut, bukan saja pribadinya terganggu, juga pelayanannya terganggu. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana respon Paulus terhadap gocohan-gocohan utusan iblis itu. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dikatakan, "Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Saudara perhatikan di sini, Paulus katakan dia sudah berseru kepada Tuhan 3 kali. Ini berarti gangguan dari utusan iblis itu sangat mengganggu dia. Dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Pokok seruannya adalah supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, mungkin ketika Paulus berdoa kali pertama, saudara, dia berdoa, "Tuhan, agar supaya utusan iblis ini undur daripadaku." Kemudian dia menunggu, saudara. Ternyata utusan iblis itu tidak pergi. Tetap saja menggocok dia. Dia berseru lagi kepada Tuhan, "Tuhan, mohon supaya utusan iblis ini undur daripadaku." Dia menunggu lagi. Ternyata utusan iblis ini tidak pergi daripadanya, bahkan tetap menggocok dia. Saya tidak tahu berapa jaraknya antara doa pertama dan doa kedua, saudara.
Tapi yang jelas ada tenggang waktunya. Dan setelah dia menunggu jawaban untuk doanya yang kedua, tidak ada jawaban. Dan dia berseru lagi pada doa kali yang ketiga. Dia berseru, pokok doanya sama, minta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Saudara, ini permohonan Paulus, tapi nampaknya jawaban Tuhan belum datang. Namun kita membaca dalam firman Tuhan, akhirnya doa Paulus dijawab oleh Tuhan. Mari kita melihat jawaban Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ternyata jawaban Tuhan ini berbeda dengan permohonan Paulus. Paulus minta supaya utusan iblis itu mengundurkan diri daripadanya, tetapi jawaban Tuhan tidak demikian. Jawaban Tuhan juga justru katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya dengan demikian Tuhan mau katakan, Paulus, aku tidak peduli sama utusan iblis itu, tapi yang aku pedulikan kamu. Jadi kalau iblis itu tetap menggocoh kamu, maka aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan pada saat dia menggocoh kamu, justru kuasaku di dalam kamu akan menjadi sempurna. Dan kamu akan dapat mengatasi setiap gocohan iblis tersebut. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat mendengar jawaban Tuhan ini, saudara. Kita perhatikan Paulus memberikan respons. Dia tidak protes. Dia tidak mengeluh. Dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti melayani. Dia tidak mengatasi gocohan iblis ini dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mencari cara lain. Dia tidak meminta bantuan orang lain agar supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Saudara, Paulus tidak protes. Paulus tidak mengeluh. Tetapi perhatikan responsnya dia. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, perhatikan. Ternyata gocohan iblis itu tidak membuat Paulus menjadi lemah dan putus asa, tapi justru membuat dia menjadi sukacita. Dia menjadi makin hari makin kuat. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela. Wah, ini respons yang luar biasa, saudara. Ya, dia katakan, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, dan oleh karena Kristus. Saudara perhatikan, gocohan iblis itu macam-macam modelnya, saudara. Yang pertama siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Tapi Paulus katakan, aku tetap senang dan rela, sebab setiap kali aku lemah, aku menjadi kuat. Saudara, saya teringat akan firman Tuhan ini dengan satu firman yang juga ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dengan demikian kita belajar satu dari apa yang kita sudah dengarkan tadi, yaitu bahwa doa itu tidak selalu merubah situasi dan kondisi. Tidak selalu. Seperti Paulus misalnya, dia minta supaya situasi dan kondisinya berubah, yaitu agar supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tidak. Kemudian kita melihat ternyata doa juga bisa merubah pandangan kita terhadap situasi dan kondisi.
Jadi dia tidak merubah situasi, tapi dia merubah pandangan kita terhadap situasi dan kondisi. Ini yang terjadi pada Paulus, saudara. Tadinya dia melihat bahwa iblis menggocoh dia. Dia merasa lemah, dia merasa putus asa. Dia minta supaya Tuhan merubah utusan iblis itu mundur. Tapi Tuhan tidak rubah. Tapi dia merubah pandangan Paulus terhadap gocohan iblis itu. Apa? Yaitu bahwa dia justru bersukacita. Dia sukarela menghadapi gocohan iblis tersebut. Jadi di sini kita belajar bersama. Paulus punya pandangan yang dirubah. Bukan dia merubah situasi dan kondisi. Saudara sekalian, sekarang mari kita melihat kenapa sikap Paulus itu berubah setelah dia menerima jawaban Tuhan yang berbeda dengan permintaannya. Kenapa dia berubah sikap, saudara? Mari kita melihat bahwa dia berubah sikap oleh karena Paulus mengenal Allahnya. Allahnya yang memberikan janji kepadanya bahwa dia akan dikuatkan saat dia menerima gocohan tersebut. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa Paulus mengenal Allahnya dengan baik. Dan dia mempercayai Allahnya dengan sepenuh hatinya. Saudara, kemudian Paulus juga tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha kuasa. Itulah sebabnya, saudara, maka dia berubah pandangan. Sekarang dia menerima janji Tuhan dengan senang hati. Oleh karena itu kita melihat bahwa karena dia tahu Allahnya itu maha kasih, Allahnya itulah maha kuasa yang sanggup melakukan hal yang mustahil. Dia melihat bahwa Allahnya yang mengasihi dia tidak mungkin akan mencelakakan dia. Allah yang mengasihi dia itu tidak mungkin akan mempermalukan dia, tidak akan mungkin merugikan dia, tidak akan mungkin dia juga membuat dia celaka. Saudara, dia yakin itu. Kenapa? Bahwa Allahnya sangat mengasihi dia. Saudara, di samping itu dia juga yakin bahwa Allahnya sanggup melakukan hal yang mustahil. Saudara, walaupun kelihatannya gocohan iblis itu luar biasa hebatnya, tetapi dia mempunyai Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Saudara, jadi dengan demikian kita melihat Paulus rupanya ingat bahwa dia punya pengalaman. Bahwa dia dulu adalah penganiaya jemaat yang seharusnya dia harus mati. Akan tetapi karena kasih karunia Allah, maka dia yang tadinya penganiaya jemaat sekarang menjadi pembela jemaat. Luar biasa. Inilah sebabnya Paulus tidak menjadi lemah dan putus asa, tetapi justru dia menjadi tambah lama, tambah kuat di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat kalau demikian, sekarang Paulus hidup dan melayani dengan utusan iblis yang tetap menggocoh dirinya. Saudara, kita melihat, jadi kalau tadinya dia melayani tanpa gocohan daripada iblis ini, sekarang dia melayani dengan gocohan iblis yang terus-menerus pada dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini sekarang bahwa cara hidupnya Paulus ini sekarang berbeda. Saudara, kita perhatikan, gocohan dari utusan iblis tidak lagi menyebabkan dia kecewa, putus asa, dan bersungut-sungut, tetapi justru membuat dia menjadi kuat dan memiliki kuasa Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus dapat mengatasi gocohan iblis karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada dirinya. Saudara sekalian, kalau demikian dengan Paulus sudah mulai suatu tatanan hidup yang baru. Saudara, dia sudah kalau tadi Paulus mulai dengan tatanan hidup yang baru. Kalau tadinya dia melayani tanpa gocohan iblis, sekarang dia melayani bersama dengan gocohan iblis. Saudara, tatanan normal yang baru dilakukan oleh
Paulus. Paulus yakin ini pilihan dia, karena ini pilihan Tuhan. Dia harus berjalan melayani bersama dengan gocohan iblis tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana dengan situasi dan kondisi kita yang sekarang ini. Saudara, kita harus mulai belajar dari Paulus. Perhatikan, kita harus belajar dari Paulus, tidak merespons kondisi ini dengan protes, bersungut-sungut, kecewa, putus asa, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tetapi kita mulai belajar untuk hidup normal dengan tatanan yang baru. Saudara, ini yang harus kita teladani dari Paulus. Bahwa dia biarkan gocohan iblis itu. Dia melayani dengan lebih giat. Kita juga sampai sekarang ini bahwa kita tahu bahwa vaksin daripada COVID-19 ini belum ditemukan. Obat belum ditemukan. Berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk berjalan dengan COVID-19 ini. Akan tetapi saudara, Tuhan tidak membiarkan kamu berjalan demikian saja. Tapi Dia memberikan kepada kita bagaimana caranya agar supaya kita dapat mengatasi COVID-19 ini di dalam kehidupan kita. Nah, kalau demikian kita harus belajar satu tatanan hidup yang baru, yaitu berjalan tetap hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini. Saudara, pertanyaannya sekarang, waduh Pak, bagaimana caranya saya bisa berjalan bersama dengan COVID-19 ini? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, kita harus belajar dari Paulus. Seperti tadi saya katakan, tidak merespons dengan cara yang salah. Tidak merespons dengan bersungut-sungut, kecewa, putus asa, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tapi mulai belajar hidup baru bersama dengan COVID-19 ini. Nah, bagaimana itu? Saudara, kita perhatikan bagaimana cara hidup normal dengan tatanan yang baru ini. Bagaimana cara hidup normal dengan tatanan yang baru dalam hubungannya dengan COVID-19 ini. Saudara, kita perlu tahu caranya agar supaya kita bisa memenangkan serangan COVID-19 ini kepada diri kita. Saudara, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Ikuti dan taati protokol kesehatan yang dari pemerintah. Saudara, ini yang harus kita lakukan untuk mengatasi COVID-19 ini. Supaya kita tetap bisa bekerja dengan baik, hidup dalam rumah tangga yang baik, melayani dengan baik, beribadah dengan baik. Caranya dengan cara mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita melihat sebenarnya the new normal ini sederhana saja. Kita melihat the new normal itu berhubungan dengan pakai masker bila keluar rumah. Saudara, ini adalah new normal. Kenapa? Dulu enggak pernah pakai masker, saudara. Ke pasar enggak pakai masker. Kalau saudara pakai masker ke pasar dan semua orang di pasar pakai masker, saudara tentu pikir ini ada masalah apa ini kok semua pakai masker. Itu dulu sekarang. Sekarang kalau saudara keluar tidak pakai masker, tentunya ini akan ditegur oleh orang. Saudara, ini dianggap tidak normal. Kalau dulu dianggap normal, sekarang dianggap tidak normal. Jadi dengan demikian, ini hal yang pertama yang saya catat. Yang kedua adalah bahwa jaga kebersihan. Saudara, kita harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan artinya cuci tangan pakai sabun. Jangan cuma cuci tangan saja tanpa sabun, saudara. Cuci tangan pakai sabun. Dan juga bawa juga sanitary. Kita melihat bahwa untuk cuci tangan dan juga penyemprotan yang dilakukan. Saudara, ini sangat penting. Cuci tangan
Saudara, cuci tangan ini sangat penting. Sekarang ini dilihat bahwa ini new normal. Saudara, kalau saudara mau ke gereja, sekarang saudara harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan dengan pakai masker, baru saudara masuk ke gereja. Setelah saudara masuk di gereja pun saudara harus jaga jarak. Saudara, ini protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Saudara, selain daripada itu, kita melihat bahwa jaga jarak itu merupakan satu hal yang penting untuk mencegah penularan, physical distancing. Saudara, jaga jarak. Saudara, ini sangat penting. Kalau dulu kita berkerumun tidak ada masalah, saudara. Tapi sekarang kita berkerumun, didatangi Satpol PP dan untuk dibubarkan, saudara. Karena ini apa? Karena ini bukan normal yang lama. Ini normal yang baru. Tidak boleh berkumpul lebih daripada sekian orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat bahwa kita tidak boleh kumpul terlalu lama. Ya, ini juga menyebabkan penularan. Ini protokol kesehatan dan hidup sehat. Saudara, pola hidup sehat merupakan satu hal yang sangat penting. Saudara perhatikan, Tuhan bilang demikian. Aku tidak peduli sama si utusan iblis. Yang aku peduli itu kamu. Jadi aku tidak usir, tapi aku perbaiki kamu. Aku berikan kamu kekuatan untuk dapat mengatasi. Demikian juga di sini, saudara. Virus itu belum ada obatnya. Virus itu juga belum ada vaksinnya. Oleh karena itu, maka Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi virus yang belum ada vaksinnya, yang belum ada obatnya ini. Saudara, dengan demikian sesuai dengan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Kemudian kita melihat bahwa kita juga harus makan yang baik, minum yang cukup, dan jangan panik. Saudara, jangan panik. Orang panik itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya terhadap virus ini. Oleh karena itu kita diminta untuk jangan panik, tapi tetap tenang. Amsal katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dan bagaimana memiliki hati yang tenang ini? Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita tenang. Ketika Simon Petrus berjalan di atas air dan kemudian tenggelam, Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Saudara, kita melihat Allah yang kita sembah dalam Kristus ini, Allah yang luar biasa, yang berjanji kepada kita, aku tidak biarkan kamu, aku tidak tinggalkan kamu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti panik? Kenapa kita mesti khawatir berlebihan tentang hal ini? Karena yang menyertai kita itu Allah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, mari kita mengikuti protokol kesehatan ini, protokol standar, dan kemudian kita berdoa. Saudara, ini sangat penting. Doa menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, jadi kalau kita sedikit menerapkan apa yang ditulis sebagai protokol kesehatan ini, saudara kalau mau ke pasar, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saudara mau ke mall, juga cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saudara, itu saja dasarnya. Saudara, kalau ini dilakukan, maka saya yakin penyebaran COVID-19 ini akan segera dapat diatasi. Sehingga tidak banyak orang sakit, tidak banyak orang mati, tidak banyak uang yang harus dikeluarkan untuk semuanya ini. Jadi kita ikuti protokol kesehatan yang berasal dari pemerintah. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa saya harus mengikuti protokol dari pemerintah? Kenapa kok saya tidak buat sendiri saja protokol kesehatan ini? Mari kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan apa yang dikatakan oleh Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, pemerintah yang ada sekarang ditetapkan oleh Allah. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Selanjutnya ayat 2 katakan,
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita protokol kesehatan yang diberikan melalui pemerintah, dan kita menentang itu, berarti kita menentang Allah. Dan akibatnya penularan akan lebih banyak lagi, dan kita kemungkinan juga akan ketularan dan akhirnya meninggal karena penyakit ini. Saudara, oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saudara, perhatikan di sini bahwa Tuhan menginginkan kita menghormati pemerintah agar supaya mereka melakukan semuanya dengan gembira, dan gembira itu akan membuat kita mendapatkan lebih banyak pertolongan daripadanya. Selanjutnya dikatakan bukan dengan keluh kesah, tetapi sebab hal itu akan tidak membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, kalau demikian, new normal ini sebenarnya suatu hidup yang dengan tatanan hidup yang baru, hidup bersama dengan COVID-19, dan supaya bisa hidup bersama dia dan dia tidak mengganggu kita, maka kita lakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kepada kita. Saudara, bagaimana selanjutnya? Bahwa new normal ini harus kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Saudara, ini harus kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian yang kedua, kita harus terapkan ini di keluarga kita. Supaya keluarga kita ini pun akan melakukannya dengan baik. Kalau kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar, dengan menaati dengan sepenuh hati, maka saya yakin tidak lama lagi maka penyebaran COVID-19 ini akan dapat tertanggulangi. Nah, oleh karena itu mari saudara, kalau ada yang berbuat salah, jangan tiru yang salah, tiru yang benar. Ini firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang hidup dalam the new normal. Lakukanlah protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, maka ini akan menolong kita mengatasi COVID-19 ini, sehingga kita tetap sehat, tetap kuat di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Memuji-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, oh Tuhan. Kau buka jalan kehidupanku tersesat dalam kegelapan. Kini ada terang dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuatku, kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu
kegelapan. Kini ada terang dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuatku, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuatku, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Kau sungguh baik padaku. Kami undang umat untuk berdiri. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menginginkan kami senantiasa kuat, sehat, segar dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu Tuhan sudah membimbing kami bagaimana hidup yang selalu sehat di dalam Tuhan. Oleh karena apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, mari Tuhan tanamkan di dalam hati kami supaya berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh umat Tuhan, baik itu anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, agar supaya Tuhan melindungi mereka semua dari segala yang jahat dan dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja Tuhan. Berkati juga mereka dengan berkat yang berlimpah, supaya mereka dapat menggembalakan jemaat Tuhan
walaupun tidak bertatap muka. Tolong Tuhan akan supaya mereka dapat melakukan pimpinan-pimpinan melalui online. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami juga mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada di garis depan, tenaga medis yang berhadapan dengan mereka yang sudah terpapar dari penyakit COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan melindungi mereka dari segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menjagai mereka, bukan saja mereka, tapi juga seluruh keluarga mereka, supaya mereka juga boleh dikuatkan senantiasa dalam melakukan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menderita penyakit ini. Tuhan, kemurahan-Mu mereka sangat butuhkan, supaya mereka boleh dipulihkan dari segala sakit penyakit ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah kami dan mendengar kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini Bapa, untuk negara dan bangsa yang kami cintai. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan semua menterinya, serta pejabat dari pusat sampai daerah. Tuhan, kami mohon, Tuhan berikan hikmat dari surga kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat melakukan juga semua yang Tuhan kehendaki melalui mereka. Tuhan, lindungi pemerintah kami dari segala yang jahat, orang yang bermaksud jahat. Kalau ada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gagalkan niat jahat mereka itu. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan akan menolong saudara-saudara kami yang lain yang tertimpa musibah. Mungkin mereka terkena bencana alam oleh karena banjir, oleh karena tanah longsor, dan berbagai musibah lain. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk dapat menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di tengah kami. Kami berdoa juga untuk Tentara Nasional Indonesia. Kami berdoa untuk Kepolisian Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk Satpol PP. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, agar supaya mereka dapat menegakkan keadilan seadil-adilnya, sehingga dengan demikian bangsa kami boleh menikmati keadilan dan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan melalui kegiatan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menaikkan semua syukur dan doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat kekasih Tuhan, Allah sudah mengasihi kita dan menjadi juru damai dalam hidup yang kita lalui.
Sekarang saatnya kita menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan. Firman Tuhan yang melandasi ungkapan syukur kita terkutip dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Kami undang umat untuk berdiri. Kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam mengarungi hari-hari yang kami jalani. Engkau memberi kami kedamaian penuh hingga mampu bertahan dan bersyukur dalam situasi apapun. Mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perlukan juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam petang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku teguh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.